Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mohon izin untuk menyampaikan laporan kegiatan mini project acara 1 yaitu uji viabilitas biji. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ilham Mardan Syahputra, saya dari kelompok 27. Pendahuluan. Rory et al. 2018 menyampaikan bahwa definisi dari viabilitas biji yaitu daya hidup benih yang ditunjukkan dengan fenomena pertumbuhan, gejala metabolisme, dan kinerja kromosom yang berkaitan erat dengan waktu dan kondisi tertentu. Beliau juga menuliskan rumus potensial berkecambah sama dengan jumlah kecambah yang hidup dibagi dengan jumlah biji yang dikecambahkan atau jumlah biji yang ditanam dikalikan dengan 100%. Tujuan mini project acara 1 yaitu untuk mengetahui kemampuan perkecambahan biji dan tingkat pertumbuhannya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kotak plastik bekas, kapas, kompor, panci, kamera, gunting, penggaris, biji kacang tanah, dan air. Metode yang kita lakukan terdapat 3 perlakuan, yaitu perlakuan pertama perlakuan kontrol, perlakuan air biasa, dan perlakuan air bersuhu awal 100 derajat Celcius. Untuk perlakuan kontrol, kita tidak memberikan perlakuan apapun terhadap benih atau biji yang kita siapkan. Kemudian perlakuan selanjutnya yaitu perendaman dengan air biasa. Nah, perendaman biji kacang tanah itu kita lakukan selama 12 jam dalam air. Kemudian perlakuan selanjutnya yaitu kita rendam biji kacang tanah dalam air yang mendidih. Nah, untuk itu kita perlu menyiapkan panci berisi air, kemudian kita panaskan di atas kompor. Nah, setelah air tersebut mendidih, kita masukkan sejumlah biji kacang tanah, kita masukkan ke dalam air, dan kita tunggu selama 12 jam. Untuk kegiatan praktikum, yaitu kita perlu mempersiapkan media tanam. Media tanam yang kita pakai yaitu kapas dan wadah plastik. Terlebih dahulu kita harus menyiapkannya. Nah, untuk kapas kita letakkan dalam wadah plastik secukupnya. Jadi kita kira-kira ketebalannya itu membutuhkan kapas seberapa itu kita kira-kira. Untuk germinasi biji kontrol kita pilih 5 biji, kemudian kita letakkan di atas media tanam. Kemudian kita lakukan penyiraman. Rory et al. 2018 menyatakan bahwa biji kontrol tidak diberikan perlakuan apapun. Kemudian selanjutnya, untuk germinasi biji yang direndam air biasa selama 12 jam, yaitu sebelum penanaman kita lakukan pemilihan biji. Untuk biji yang kita pilih yaitu biji yang tenggelam atau yang berada di dalam air, bukan yang mengambang. Biji yang tenggelam kita ambil sebanyak 5 biji, kemudian biji tersebut kita lakukan penanaman dengan diletakkan di atas media tanam. Selanjutnya yaitu kita lakukan penyiraman. Sumartini et al. 2014 menyatakan bahwa perendaman biji dalam air sebelum penanaman dapat memberikan pengaruh nyata terhadap daya kecambah dan panjang kecambah. Jadi maksudnya ketika kita merendam biji dalam air, perlakuan tersebut akan memberikan dampak positif yaitu untuk meningkatkan kemungkinan biji untuk berkecambah dan panjang kecambah dapat menjadi lebih maksimal. Selanjutnya, germinasi biji yang direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Biji yang telah kita beri perlakuan tersebut, kita pilih biji yang tenggelam. Kemudian sebanyak 5 biji yang kita pilih, kita letakkan di atas media tanam dan kita lakukan penyiraman. Sumarhobo et al. 2020 menyatakan bahwa salah satu metode pematahan dormansi adalah dengan merendam biji dalam air mendidih selama 12-24 jam. Kemudian dilakukan penanaman. Untuk peletakan dan penyiraman, seperti yang telah dijelaskan tadi, biji diletakkan di atas kapas dan kita lakukan penyiraman. Jika kita melakukan penyiraman itu secara rutin setiap hari, maka hal tersebut dapat menunjang pertumbuhan yang optimal. Kemudian pada praktik ini kita juga melakukan pengukuran dan pencatatan.
sebagai data yang akan kita bahas. Untuk pengukuran pada praktikum ini dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan parameter yang kita ukur yaitu tinggi tanaman dan dapat kita ukur menggunakan alat berupa penggaris. Selain itu juga kita lakukan pengamatan berupa jumlah biji yang berkecambah dan jumlah biji yang mati. Berikut ini adalah tabel hasil dari pengamatan viabilitas biji Aracis hypogea. Pada perlakuan kontrol menunjukkan hasil tidak terdapat biji yang tumbuh. Biji tersebut hanya berkecambah, akan tetapi gagal untuk berkembang atau tumbuh menjadi lebih besar dan kemudian biji tersebut mati. Hal ini bisa disebabkan media tanam yang kurang memadai untuk tumbuh serta kondisi biji yang kurang baik. Jadi kualitas bijinya kurang baik. Kemudian pada perlakuan kedua, yaitu direndam dalam air biasa, menunjukkan hasil yang lebih baik. Terdapat 5 biji yang tumbuh. Hal ini bisa disebabkan karena telah dilakukan perlakuan yang dapat memicu pecahnya dormansi biji, yaitu berupa perendaman biji dalam air, sehingga kemungkinan terkecambahnya akan semakin meningkat. Kemudian pada perlakuan yang ketiga, perendaman biji menggunakan air pada suhu awal 100 derajat Celcius menunjukkan hasil tidak terdapat biji yang tumbuh. Jadi hasilnya tidak baik. Hal ini dapat disebabkan oleh rusaknya biji akibat terkena suhu panas dalam waktu yang cukup lama, yaitu selama 12 jam. Dengan dimasukkannya biji dalam air yang panas, bahkan bisa mengakibatkan biji tersebut menjadi matang, jadi tidak bisa untuk tumbuh. Nah, berikut ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas biji, yaitu kualitas biji, media tanam, air, kelembapan, dan suhu. Kualitas biji yang baik akan meningkatkan persentase kemampuan tumbuh biji. Media tanam yang baik akan mempermudah akar tanaman untuk menembusnya, sehingga dapat melakukan penyerapan air dan zat hara dengan cukup dan optimal. Kemudian penyiraman air yang rutin akan memberikan persediaan air yang cukup, sehingga berguna untuk bahan baku fotosintesis tanaman. Yang terakhir yaitu faktor kelembapan. Kelembapan akan berpengaruh terhadap kondisi kadar air optimal pada biji. Nah, selanjutnya yaitu tabel pertumbuhan tanaman. Pada tanaman kontrol kita lihat datanya yaitu 0 karena memang tidak terdapat tanaman yang tumbuh. Kemudian pada perlakuan kedua yaitu yang kita rendam pada air biasa itu menunjukkan pertumbuhan tanaman setinggi 1 cm, kurang lebih 1 cm, dan pada perlakuan ketiga tidak terdapat tanaman yang tumbuh. Pada minggu kedua, tanaman kontrol tentu saja mati. Kemudian pada perlakuannya kedua, itu tanaman pertama yang kita rendam dengan air biasa, itu tumbuh 9 cm lebih tinggi menjadi 10 cm. Kemudian tanaman kedua menjadi 3 cm, selanjutnya 2 cm, 1 cm, dan 1 cm. Kemudian yang perlakuan terakhir tidak terdapat pertumbuhan dan bijinya mati serta berjamur. Untuk rata-rata pertumbuhan pada minggu pertama yaitu sebesar 0,2 cm dan pada minggu kedua 1,13 cm. Nah, terdapat 5 tanaman yang tumbuh pada perlakuan yang kedua yaitu 10 cm, 3, 2, 1, dan 1 cm. Sedangkan tanaman kontrol dan tanaman yang biji yang direndam pada air mendidih sama sekali tidak terdapat tanaman yang tumbuh. Kemudian tinggi tanaman yang beragam tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu kualitas masing-masing biji, nutrisi, media tanam, air, dan cahaya matahari. Terdapat tanaman yang gagal tumbuh karena media tanam yang kurang memadai untuk menempel dan menembusnya akar. Jadi media tanam berupa kapas menurut pendapat saya memang kurang maksimal untuk tumbuhnya tanaman karena biji tersebut tidak tertutupi oleh media tanam. Jadi sulit untuk mencengkram media tersebut. Kesimpulannya, biji dengan perlakuan kontrol memiliki viabilitas 0%, biji dengan perlakuan perendaman air biasa selama 12 jam memiliki viabilitas 100%, dan biji dengan perlakuan perendaman dengan air suhu awal 100 derajat Celcius memiliki viabilitas 0%, serta tingkat pertumbuhan tanaman yang hidup kurang merata.
Berikut ini adalah daftar pustakanya. Berikut ini adalah lampiran perhitungan viabilitas. Kemudian ada video perlakuan atau video praktikum. Nah, sekian, terima kasih. Berikut ini adalah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.